Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para manusia berbahagia di luar sana. Mana tuh bahagia? Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada, paling aneh sejagat-jagat raya. Ya. Dan di video sekarang kita akan lanjutin diskusi kita. Kemarin kita udah ngobrolin tentang konsepnya nilai dan norma. Sesuai dengan janji di video sebelumnya, kita sekarang akan ngobrolin tentang jenis-jenis nilai sosial. Let's go! Ketika kita ngomongin jenis-jenis nilai sosial, kan tadi kita udah belajar juga ya, jenis-jenis, nilai. Kita kan udah belajar juga bahwa yang namanya nilai sosial itu adalah suatu anggapan, ya. Nah, karena dia sifatnya sosial, berarti kita nggak bicara anggapan satu 2 orang, tapi kita bicara anggapan yang dipegang sama, sekelompok orang, gitu ya. Atau mungkin istilah kerennya anggapan masyarakat, gitu ya. Nah, banyak banget teori ahli yang mengelompokkan nilai sosial itu apa aja, karena setiap ahli itu punya pendapat beda-beda. Di video awal banget sosiologi kita udah paham juga bahwa alien belepotan. Yang namanya sosiologi itu sangat lumrah ketika banyak banget ahli punya beda pendapat, dan itu something that's perfectly fine. Dan perbedaan pendapat ini nggak seharusnya kayak, "Terus Kak, yang bener yang mana?" Nah, nggak kayak gitu, karena kan kita bukan ilmu yang, itu ya, bukan ilmu yang normatif, gitu. Ketika ada perbedaan pendapat, serap aja ilmunya. Oh, menurut ahli kayak gini, dia ngelihatnya kayak gini. Ahli kayak gitu, ngelihatnya kayak gitu. Jadi nggak berarti cuman ada satu anggapan yang bener doang, enggak ya, gitu. Setiap orang punya anggapan berbeda-beda dan itu tuh sangat normal. Nah, yang pertama, yaitu jenis-jenis nilai menurut Profesor Notonegoro dari kita. Nah, menurut Profesor Notonegoro, nilai itu bisa dikelompokin jadi 3, yaitu nilai material, yang kedua ada nilai vital, yang ketiga ada nilai kerohanian. Nah, biasanya kalau orang-orang, apalagi kalau teman-teman nyari di internet nih, misal nih, aku dapat nih dari satu sumber, dia bilang kayak gini, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. Konsepnya miss. Ingat, yang namanya nilai, seperti yang kita diskusiin di video sebelumnya, nilai itu adalah suatu hal yang abstrak. Dia nggak berwujud. Artinya, ketika kita ngomongin nilai, itu kita nggak bicara bendanya, tapi kita bicara benda itu punya nilai material. Jadi nilai material, kalau aku definisikan, nilai material itu adalah nilai gitu ya, yang ada pada benda atau jangan benda deh, yang ada pada hal-hal yang dianggap berguna untuk kebutuhan fisik manusia. Nah, kalimatnya lebih enak kayak gini, gitu. Sama, ujung-ujungnya intinya sama, maksudnya kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan fisik, gitu. Cuman kita tidak mengingkari konsep dasar bahwa nilai itu adalah suatu hal yang abstrak. Jadi kita nggak fokus pada bendanya, tapi kita fokus pada nilai yang ada pada benda tersebut, gitu. Jadi nilai material adalah nilai yang ada pada hal-hal. Kita fokus ke nilainya, gitu ya. Nilai yang ada pada hal-hal yang dianggap berguna untuk kebutuhan hidup manusia. Karena nilai itu adalah satu hal yang abstrak dan kita tahu bahwa perbedaan nilai itu adalah suatu hal yang lumrah, gak semua hal itu bisa dianggap nilai material di semua situasi kondisi. Mungkin misalnya let's say YouTube, gitu ya, let's say misalnya YouTube. Mungkin bagi sebagian orang YouTube itu tidak punya nilai material karena tidak 100% berguna untuk kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan fisiknya dia. Tapi bagi mereka yang bener-bener ngandelin hidupnya dari YouTube, mungkin dia bisa punya nilai material atau vital, gitu. Aku di sini kasih garis bawahi di kata mungkin, karena aku nggak bilang iya atau enggak, karena setiap orang kan kondisinya beda-beda, gitu ya. Contoh lain, misalnya makanan. Mungkin bagi banyak orang, makanan itu jelas-jelas nilai material ya, karena kalau kita nggak makan, kita meninggal dunia, gitu. Tapi ada juga bagi sebagian situasi di mana makanan itu justru masuknya nilai vital, gitu. Bisa aja, gitu. Ya sekali lagi kalau ketika teman-teman baca contoh di internet, ingat ya bahwa semua contoh yang teman-teman baca, itu tuh nggak saklek.
Jadi ketika, oh nilai material tuh contohnya ini. Ingat, itu nggak berlaku di setiap situasi dan bagi semua orang. Karena nilai itu setiap orang anggapannya beda-beda. Gitu ya. Selanjutnya kalau nilai vital, ini adalah nilai, gitu ya, kita benerin kalimatnya. Karena kan kalau di internet nih, aku baca nih di salah satu sumber yang aku baca dari Google, dia mengatakan nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh nilai vital adalah buku pelajaran. Ini dari contohnya udah miss gitu. Itu bukan contoh nilainya, itu adalah contoh benda yang memiliki nilai vital. Bedain ya. Jadi nilai vital itu bukan bendanya tapi nilai yang ada pada hal-hal untuk aktivitas sehari-hari manusia, gitu, ya. Jadi, bukan pada bendanya, tapi nilai yang ada di bendanya. Jadi bukan bendanya, nilai itu bukan bendanya, tapi nilai yang ada pada bendanya. Jadi, apa yang dianggap, apa, nilai yang ada pada benda-benda atau hal-hal yang dianggap berguna untuk aktivitas sehari-hari manusia. Makanya bagi sebagian orang makanan itu bisa jadi punya nilai vital. Misalnya kalau dia chef. Kalau dia seorang chef, makanan itu kan nggak selamanya berlaku jadi nilai materialnya dia. Tapi ketika dia lagi kerja, makanan itu kan nilai vital, dia dapat duit dari situ toh. Dia mau ngolah makanan jadi makanan lagi toh, gitu. Nah, terakhir nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian itu adalah nilai yang ada pada hal-hal yang berkaitan gitu ya. Berkaitan dengan apa? Dengan rohani. Rohani di sini tuh maksudnya kayak psikologi atau kejiwaan gitu ya, manusia, gitu. Estetika seperti seni, atau kepercayaan seperti agama, atau pula keyakinan politik, ideologi gitu ya. Hal-hal yang nggak berkaitan dengan benda-benda yang berwujud fisik. Karena kan material dan vital tuh nilai yang ada pada benda-benda yang wujudnya tuh fisik ya. Nah, kalau kerohanian itu nilai yang ada pada benda-benda yang wujudnya bukan fisik dan berguna bagi kerohanian manusia atau bagi psikologi manusia. Gitu. Ya, jadi sekali lagi aku luruskan konsep-konsep, miskonsepsi yang beredar di internet bahwa nilai material itu bendanya, bukan. Nilai material itu nilai yang ada pada bendanya. Begitu pula nilai vital yang ada pada bendanya. Begitu pula nilai kerohanian. Gitu, oke? Nah, mudah-mudahan miskonsepsinya udah clear. Ada juga sih sebenarnya beberapa contoh nilai yang lain ya, aku nggak tahu ini siapa yang ngedefinisiin, tapi ada yang namanya nilai mendarah daging, gitu ya, sama nilai dominan. Nah, menurut teman-teman nilai mendarah daging dan nilai dominan tuh apa sih? Tolong dong dijelasin di kolom komentar supaya nanti orang-orang yang datang ke video YouTube ini juga belajar. Aku bakal baca komentar yang teman-teman kirim seputar nilai mendarah daging dan dominan. Dan minggu depan, pas aku bikin video tentang norma, aku pengen lihat komentar teman-teman, terus nanti aku review konsep yang teman-teman kuasai untuk mendarah daging sama dominan tuh benar atau enggak. Gitu ya. Jadi jangan lupa, silakan berbagi apa yang teman-teman pahami tentang mendarah daging dan dominan. Minggu depan pas aku bahas norma, nanti aku akan tayangin komentar teman-teman, kita akan lihat konsep yang teman-teman utarakan sudah betul atau belum. Oke? Thank you so much for watching this video sampai selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, taruh komentar. Ramein juga bagiin video ini ke semua orang. Nyalain juga notification bell. Oke? Don't forget to like, share, subscribe, spread this video to everyone, drop your comments below in the comment section, and make sure to turn on the notification bell. Bye-bye.